Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kairani Revitasari dengan NPM 2210 6310 80136 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 4, kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai strategi dan implementasi pendidikan melalui sumber daya pembelajaran digital. Mohon untuk segenap pemirsa yang menonton video saya ini untuk menyimak dan mencatat bila memang butuh untuk keperluan kedepannya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kepada pemaparan pertama. Sumber daya pembelajaran digital adalah segala bentuk bahan atau media pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti perangkat digital seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar atau handphone. Dan sumber daya pembelajaran digital dapat berupa video pembelajaran, aplikasi edukasi, e-book, dan platform pembelajaran daring. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital menjadi semakin penting dalam pendidikan. Hal ini tidak hanya memungkinkan akses lebih luas terhadap materi pembelajaran, namun juga membuka peluang untuk pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga personal. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu adalah mengenai konsep pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital ini ditandai dengan pergeserannya paradigma dalam proses pembelajaran, dan pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik saja, tapi telah berkembang menjadi pembelajaran yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya pembelajaran digital ini juga menjadi inti dari transformasi tersebut. Sumber daya ini mencakup berbagai platform, aplikasi, konten, dan alat yang memfasilitasi proses pembelajaran secara online. Hal ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas bagi peserta didik dan memungkinkan juga mereka untuk belajar di mana saja dan kapan saja, serta memperluas cakupan pendidikan. Pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital menggambarkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan juga kebutuhan pendidikan di era digital ini. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran, dalam pengalaman pembelajaran, baik di lingkungan formal ataupun di lingkungan non-formal. Dan dengan sumber daya pembelajaran digital ini, pendidikan menjadi lebih dinamis, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Selain itu, konsep ini juga mencakup pengembangan keterampilan digital yang esensial untuk sukses di era modern ini. Di era digital ini juga pembelajaran tidak lagi hanya tentang mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi juga tentang keterlibatan aktif, kolaborasi, dan kreativitas dari peserta didik. Konsep pendidikan di era digital menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan di mana siswa ini tuh memiliki kontrol atau proses pembelajaran mereka sendiri. Sumber daya pembelajaran digital ini memainkan peran utama dalam mewujudkan konsep ini dengan menyediakan beragam materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat siswa. Selain itu, konsep dari pembelajaran daring atau di era digital ini atau dalam jaringan, pembelajaran dalam jaringan dalam digitalisasi ini juga mencakup pemikiran tentang pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning dan aksesibilitas yang menetap terhadap pendidikan. Sumber daya pembelajaran digital ini juga memungkinkan individu dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik, untuk tetap terhubung dalam pembelajaran. Hal ini membuka pintu bagi inklusivitas dan dalam pendidikan, dan juga memastikan bahwa tidak ada lagi siswa-siswi dari pelosok ataupun yang kekurangan fisik tertinggal dalam pembelajaran menuju pengetahuan dan kemajuan di Indonesia.
Sumber daya pembelajaran digital memiliki peran yang signifikan dalam mengubah paradigma pendidikan di era digital. Secara konseptual, sumber daya ini juga mencakup berbagai materi pembelajaran, alat interaktif, platform pembelajaran online, dan aplikasi pendidikan yang dapat diakses melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, ataupun ponsel pintar, yaitu handphone. Dan peran utamanya dari pembelajaran digital ini yaitu adalah memberikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap informasi dan pembelajaran, lalu menghilangkan batasan geografis dan waktu dalam proses belajar mengajar. Jadi lebih mudahnya untuk diakses oleh seluruh siswa-siswi maupun itu yang di pelosok ataupun yang di kota dan juga yang keterbelakangan fisik. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah lagi. Lalu dengan memanfaatkan sumber daya ini juga pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat tanpa terkekang oleh keterbatasan fisik ataupun infrastruktur. Di samping itu juga sumber daya pembelajaran digital ini mampu meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin mahasiswa ataupun siswa-siswi yang merasa malu ataupun tidak percaya diri bila di kelas untuk menyampaikan asumsi mereka, mungkin dalam kegiatan pembelajaran digital bisa lebih aktif karena tidak perlu menunjukkan wajahnya ataupun data dirinya, dan tidak juga langsung berdiri di depan kelas untuk menjelaskan segala asumsi yang mungkin dia punya, pertanyaan ataupun pernyataan yang ingin dia sampaikan. Lalu dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analitika data, sumber daya pembelajaran digital juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu siswa, membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis bukti atau evidence-based education, di mana pengambilan keputusan dan proses pembelajaran didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Peran pembelajaran digital ini juga tentu saja tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, namun juga sumber daya pembelajaran digital ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengajar. Guru dapat menggunakan berbagai alat digital untuk merancang kurikulum yang lebih inovatif dan tidak monoton, mungkin juga lebih modern, lalu menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik, seperti membuat video pembelajaran jadi lebih menarik dengan akses dari berbagai sosial media, ataupun pengajar sendiri yang membuatnya menjadi lebih kreatif juga. Lalu lebih menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara lebih efisien. Lebih terlihat mungkin kekurangan dan kelebihan dari setiap siswa yang ada di dalam kelas. Lalu dengan memanfaatkan platform pembelajaran online ini, guru juga dapat berkolaborasi dengan sesama pendidik lainnya dari sekolah lain ataupun dari instansi lain lewat berbagai sumber daya dan mengembangkan praktik pengajaran terbaik secara kolektif. Dengan demikian, sumber daya pembelajaran digital juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan juga responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Jadi jauh lebih tidak monoton dan jauh lebih inovatif dan kreatif. Ini pun bisa menjadi hal yang sangat menarik untuk siswa karena guru pun bisa lebih kreatif dan membawa kelas itu menjadi tidak monoton ataupun boring seperti itu. Namun, meskipun memiliki potensi yang cukup besar, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, terlihat bahwa kemajuan itu akan sangat terlihat bila kita menggunakan atau memanfaatkan sumber daya pembelajaran digital atau pembelajaran online ini, sesuai dengan yang saya paparkan sebelumnya, bahwa ini akan menimbulkan kemudahan bagi para siswa dan juga tenaga pendidik atau pengajar.
Namun pasti hal ini pun atau pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital juga memiliki atau dapat menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu dari tantangan tersebut yaitu adalah kesenjangan aksesibilitas digital antara setiap kelompok yang dapat memperkuat kesenjangan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, seperti anak-anak yang di dalam pelosok yang tidak sama sekali bisa mengakses internet, bahkan mungkin akses lampu dan juga semacamnya itu memang masih kurang. Pastinya untuk didorong kebagusan dari akses internet juga pasti akan cukup sulit karena bahkan lampu pun belum masuk. Jadi itu mungkin akan terus membuat generasi ini tuh merasa malas atau seperti merasa bahwa sekolah ini semakin dipersulit dengan adanya era digital ini, sehingga mungkin kurangnya minat dari anak-anak untuk melakukan pembelajaran kembali karena harus melaksanakannya secara online. Lalu selain itu juga masalah keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam penggunaan platform pembelajaran online, terutama mengingat sensitivitas informasi pribadi dari siswa-siswi di setiap instansi. Masih banyak kita bisa lihat dan dengar juga bahwa banyak sekali data-data siswa dan siswi yang bocor lalu bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita sebagai siswa dan siswi. Hal itu pun harus perlu menjadi konsentrasi yang cukup besar bagi negara ini. Lalu oleh karena itu, strategi dan implementasi pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital ini perlu memperhitungkan aspek-aspek tersebut yang sudah saya sebutkan tadi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Sesuai dengan fakta bahwa Indonesia ini sangat luas, sehingga memang perlu ada kepekaan dari setiap instansi untuk memeratakan segala akses untuk anak muridnya, dan mungkin mencari jalan keluarnya dari setiap instansi bila anak muridnya memiliki kendala seperti itu. Dan mungkin juga bisa disalurkan kepada orang yang lebih berwenang untuk menangani hal semacam ini, seperti itu. Karena di luar dari segala kekurangan ini, masih banyak sekali potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dan juga tenaga pendidik dengan menggunakan atau menjalankan pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital ini. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai strategi pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital. Strategi pembelajaran atau pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital ini merupakan pendekatan yang terencana dan sistematis dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, strategi ini juga mencakup pengembangan kurikulum digital yang sesuai dengan kebutuhan zaman, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi secara efektif, serta penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai bagi pengguna. Dengan strategi yang tepat, sumber daya pembelajaran digital juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Infrastruktur dan juga aksesibilitas yang memadai menjadi faktor utama atau faktor kunci dalam strategi ini. Sekolah atau institusi pendidikan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, serta perangkat keras yang memadai. Selain itu juga aksesibilitas terhadap sumber daya pembelajaran digital juga harus diperhatikan, termasuk dalam hal kemudahan akses dan ketersediaan konten yang relevan dan juga berkualitas. Dengan memastikan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, institusi pendidikan juga dapat memaksimalkan potensi sumber daya pembelajaran digital. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Tenaga pendidik juga perlu mampu meningkatkan
integritas teknologi dalam setiap aspek pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, aktivitas dalam pembelajaran agar tidak bosan atau tidak efektif, lalu hingga dalam kegiatan penilaian. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya pembelajaran di era digital ini efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Dalam era digital ini, pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui strategi yang tepat, institusi pendidikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih responsif, lebih menarik, efektif, dan relevan bagi siswa. Strategi pemanfaatan sumber daya pembelajaran digital mencakup berbagai langkah, mulai dari pengembangan kurikulum digital yang responsif, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, hingga integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan implementasi strategi yang tepat dan baik, potensi sumber daya pembelajaran digital juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!